Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan. Laut Natuna Utara bergolak, seolah menyambut peristiwa besar yang akan menggemparkan dunia. Angin bertiup kencang, sementara ombak mengamuk dengan ganas, seakan-akan alam turut merasakan ketegangan yang menyelimuti perairan Indonesia. Di tengah hamparan samudera luas, sejumlah kapal berbendera Malaysia tampak berusaha melarikan diri. Di atas dek, para awak berhamburan dengan wajah dipenuhi kepanikan. Mereka terlihat ketakutan, seolah menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintai. Hari itu adalah hari yang telah lama dinantikan. Hari di mana Indonesia tak lagi berdiam diri dan masa pembiaran telah berakhir. Selama bertahun-tahun, perairan Indonesia menjadi sasaran empuk bagi kapal-kapal pencuri ikan, terutama dari Malaysia. Mereka bukan hanya menguras hasil laut tanpa henti, tetapi juga merusak ekosistem dengan penggunaan alat tangkap yang merugikan. Pukat harimau, sebuah metode penangkapan ikan yang dilarang karena dapat menghancurkan terumbu karang serta mengganggu keseimbangan ekosistem, seringkali digunakan oleh para pencuri ikan tersebut. Di balik layar, Indonesia telah lama menyaksikan pelanggaran ini, namun tak bisa bertindak tegas. Kini, keadaan berubah drastis. Mantan Menteri Pertahanan yang kini menjabat sebagai Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengambil langkah berani yang sebelumnya tak terbayangkan. Kapal-kapal ilegal yang tertangkap tidak hanya akan disita, tetapi juga ditenggelamkan. Keputusan Prabowo bukan sekadar ancaman kosong atau retorika belaka. Ia membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tak akan lagi membiarkan pencurian ikan terus berlangsung di perairannya. Dalam sebuah operasi gabungan yang melibatkan Badan Keamanan Laut, Bakamla, TNI Angkatan Laut, dan Satuan Tugas IUU Fishing, Indonesia akhirnya menunjukkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini bersatu dalam satu tujuan, menegakkan kedaulatan negara dan menjaga kekayaan alam Indonesia. Pada pagi yang dipenuhi ketegangan itu, radar Bakamla mendeteksi 5 kapal berbendera Malaysia yang tengah melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut bukan hanya memasuki wilayah tanpa izin, tetapi juga menggunakan alat tangkap yang merusak, yakni pukat harimau. Dengan cara licik, mereka menyamar sebagai kapal nelayan biasa, berharap dapat mengelabui pihak berwenang. Namun, aparat keamanan maritim Indonesia telah lama mengawasi mereka. Kali ini, para pencuri itu tidak akan dibiarkan bebas berkeliaran di perairan yang menjadi hak Indonesia. Dalam hitungan menit, kapal-kapal patroli Indonesia bergerak cepat dan mengepung kapal-kapal ilegal tersebut. Sirene meraung keras, suara peringatan menggema di udara, memberi mereka kesempatan terakhir untuk menyerah. Namun, beberapa kapal justru nekat kabur menuju perairan internasional, berharap bisa lolos dari kejaran. Sebuah kesalahan fatal. KRI Sultan Iskandar Muda, kapal perang Indonesia yang dikomandani oleh seorang perwira tangguh, segera melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dalam waktu singkat, kapal-kapal pencuri itu berhasil dihentikan, terjebak di wilayah yang jelas berada dalam kedaulatan Indonesia. Para awak kapal yang ketakutan berteriak meminta ampun, tetapi semuanya sudah terlambat. Mereka sadar bahwa nasib mereka kini berada di tangan otoritas Indonesia. Tim Satgas IUU Fishing segera turun tangan, melakukan pemeriksaan menyeluruh di setiap kapal. Hasilnya sungguh mencengangkan. Kapal-kapal tersebut syarat dengan hasil tangkapan curian, jaring terlarang, serta dokumen palsu yang mereka gunakan untuk menyamarkan aksi ilegal mereka. Semua bukti yang ditemukan sudah cukup untuk membawa mereka ke jalur hukum. Namun, sesuai dengan instruksi tegas yang telah dikeluarkan, kapal-kapal ini tidak akan dibiarkan kembali berlayar. Keputusan sudah bulat. Kapal-kapal tersebut akan ditenggelamkan sebagai peringatan keras bagi siapapun yang berani mencuri di perairan Indonesia. Ribuan nelayan lokal yang selama ini resah akibat maraknya pencurian ikan oleh kapal asing menyaksikan momen bersejarah ini. Di Natuna, wilayah yang kerap menjadi sasaran pencurian ikan, ratusan nelayan yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian akhirnya bisa bernapas lega.
Ini yang sudah kami nantikan sejak lama, seru seorang nelayan yang menyaksikan dari kejauhan. Sorak-sorai kegembiraan menggema, mengiringi detik-detik menegangkan saat kapal-kapal ilegal bersiap untuk dihancurkan. Matahari berada tepat di atas kepala, menambah suasana yang semakin mencekam. Eksekusi pun dimulai. Kapal-kapal ilegal yang tertangkap telah diposisikan dengan rapi. Tim penegak hukum bergerak cepat, memasang bahan peledak di lambung kapal. Detik demi detik berlalu, dan ketegangan semakin memuncak. Beberapa menit kemudian, hitungan mundur dramatis dimulai, meningkatkan intensitas yang sudah tinggi. Boom! Suara ledakan menggelegar, mengguncang lautan. Semburan air laut menjulang tinggi ke udara, dan dalam sekejap, bangkai kapal mulai tenggelam ke dasar samudera. Kapal-kapal lain yang masih mengapung segera menyusul, mempertegas bahwa Indonesia benar-benar tidak akan memberi ruang bagi para pencuri. Dalam hitungan menit, perairan yang sebelumnya dipenuhi kapal-kapal ilegal kini kembali sunyi. Hanya puing-puing yang mengapung menjadi saksi bisu ketegasan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya. Berita tentang langkah tegas Indonesia dalam memberantas pencurian ikan pun dengan cepat menjadi sorotan dunia. Di berbagai media utama, berita utama menyoroti keputusan Indonesia yang tanpa ragu menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di perairannya. Langkah ini dianggap sebagai tindakan paling drastis dan mencolok dalam sejarah penegakan hukum maritim di Asia Tenggara. Tindakan Indonesia bukan hanya menjadi peringatan bagi negara-negara yang kerap terlibat dalam pencurian sumber daya laut, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional terhadap pentingnya kedaulatan maritim dan perlindungan ekosistem laut. Dampaknya terasa luas, mulai dari Asia Tenggara hingga ke berbagai belahan dunia yang menyaksikan bagaimana Indonesia memperkuat posisinya di panggung global. Sebagai tanggapan, pemerintah Malaysia yang selama ini sering terlibat ketegangan dengan Indonesia terkait pelanggaran hukum di perairan, segera mengeluarkan pernyataan resmi untuk meminta klarifikasi atas insiden tersebut. Mereka terkejut dengan langkah tegas yang diambil Indonesia dan berusaha mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Jakarta. Namun jawaban dari pemerintah Indonesia sangat tegas dan tak terbantahkan. Mereka dengan jelas menyampaikan pesan kepada Malaysia dan negara lain, jangan mencuri di perairan kami jika tak ingin kapal kalian ditenggelamkan. Pesan ini tidak hanya menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kekayaan lautnya, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi negara-negara asing bahwa Indonesia kini berdiri teguh dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya. Di Jakarta, Prabowo Subianto menanggapi situasi ini dengan sikap tenang. Dalam sebuah wawancara yang dipenuhi keyakinan dan wibawa, ia kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang berani mengusik kedaulatan negara. Ia juga menekankan bahwa Indonesia harus siap menghadapi segala ancaman eksternal, terutama di wilayah perairannya yang kaya akan sumber daya alam. Dengan nada tegas, Prabowo memerintahkan TNI Angkatan Laut agar selalu dalam kondisi siaga kapanpun dan dimanapun, untuk menjaga kedaulatan, kehormatan bangsa, serta menunjukkan kekuatan Indonesia di lautan. Ia juga menekankan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi potensi ancaman dari negara-negara yang selama ini meremehkan perairan Indonesia. Yang kuat adalah mutlak diperlukan oleh negara seperti Republik Indonesia. Kita adalah negara kepulauan. Kita adalah sebuah archipelago state. Hidup kita tergantung dari komunikasi, dari jalur-jalur laut yang bebas dan yang harus kita kuasai. Ini adalah masalah hidup dan mati bangsa Indonesia. Sebagai langkah konkret untuk mendukung perintah tersebut, Prabowo berkomitmen memperkuat kekuatan Angkatan Laut Indonesia dengan menambah jumlah armada alat utama sistem persenjataan, Alutsista. Ia memahami bahwa untuk menjaga kedaulatan Indonesia di perairan yang luas, TNI Angkatan Laut membutuhkan kekuatan yang lebih besar dan lebih modern.
Dalam beberapa bulan terakhir, Prabowo telah menginisiasi program modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut, mencakup pengadaan kapal perang, kapal patroli, serta sistem pertahanan maritim yang lebih canggih. Tak hanya itu, ia juga mendorong pembaruan armada pesawat patroli maritim dan kapal selam, yang menjadi elemen krusial dalam strategi pertahanan laut Indonesia. Dengan anggaran yang dialokasikan untuk memperkuat TNI Angkatan Laut, Prabowo bertekad memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan wilayah perairannya, tetapi juga menunjukkan ketegasan serta kemampuan militernya yang tak terbantahkan di kawasan Asia Tenggara. Inilah bukti nyata dari komitmennya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang benar-benar berdaulat, dengan armada pertahanan laut yang kuat dan siap menghadapi segala tantangan. Pada hari ini, Indonesia kedatangan alutsista baru dan modern, hasil kerjasama pertahanan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Federasi Jerman. Kedatangan alutsista tersebut merupakan salah satu bukti betapa eratnya hubungan serta kerjasama kedua negara pada umumnya dan kedua Kementerian Pertahanan pada khususnya. Saya berharap agar kapal yang canggih dan modern ini dapat selalu dipergunakan dengan baik. Rawat dan pelihara kondisi kapal-kapal ini agar selalu dalam kondisi siap operasi dan siap tempur. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan pelatihan serta kesiapan personel TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan operasional yang optimal. Ia berpendapat bahwa kekuatan militer tidak hanya bergantung pada jumlah alutsista yang dimiliki, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Karena itu, ia mendorong pelatihan intensif bagi prajurit TNI Angkatan Laut, serta penguatan teknologi komunikasi dan intelijen untuk memantau pergerakan kapal asing di perairan Indonesia. Prabowo yakin bahwa kombinasi antara alutsista modern dan personel yang terlatih akan membuat Indonesia mampu menghadapi segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan lautnya. Langkah ini juga mencerminkan visinya untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang disegani di dunia. Ia ingin TNI Angkatan Laut bukan hanya sekadar penjaga perairan nasional, tetapi juga menjadi simbol kekuatan Indonesia di panggung internasional. Sikap tegas yang ditunjukkan Prabowo dalam menangani kasus pencurian ikan mendapat apresiasi luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Di media sosial, tagar Indonesia tegas dan tenggelamkan kapal pencuri menjadi trending topic, mencerminkan betapa besar dukungan rakyat terhadap kebijakan berani tersebut. Banyak netizen yang mengungkapkan kebanggaan mereka terhadap pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak nyata dalam menjaga kedaulatan negara. Warga Indonesia merasa bahwa selama ini mereka membutuhkan sosok yang tidak gentar menghadapi tantangan besar dan siap melindungi kepentingan bangsa tanpa kompromi. Respon positif ini semakin menegaskan bahwa rakyat kini merasa lebih aman dan percaya diri dengan langkah yang diambil pemerintah dalam menjaga kekayaan alam negara. Seluruh bangsa kini merasakan bahwa Indonesia berdiri tegak sebagai negara yang benar-benar berdaulat. Tak ada lagi pihak yang bisa mengancam kedaulatan laut Indonesia. Keputusan untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang tertangkap bukan sekadar tindakan hukum, tetapi juga simbol kebangkitan Indonesia sebagai negara dengan kepemimpinan yang kuat dan tak tergoyahkan. Masyarakat merasa dihargai dan mulai melihat Indonesia sebagai negara yang siap mempertahankan hak-haknya, bahkan jika itu berarti harus mengambil langkah berani dan drastis. Kepemimpinan Prabowo yang tak ragu mengambil keputusan kontroversial demi kepentingan bangsa, kini semakin mendapat tempat di hati rakyat. Hal ini menjadikan Indonesia contoh negara yang berani bertindak tegas dalam melindungi kedaulatan maritimnya. Di sisi lain, kebijakan tegas pemerintah membawa harapan baru bagi nelayan lokal. Selama bertahun-tahun, mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil tangkapan yang layak, sementara kapal-kapal asing terus beroperasi di perairan yang seharusnya menjadi milik mereka. Namun kini, dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan tegas, nelayan Indonesia bisa melaut dengan rasa aman. Mereka tak perlu lagi khawatir kehilangan mata pencaharian akibat ulah kapal-kapal pencuri. Dampak dari kejadian ini tidak hanya dirasakan di Indonesia, tetapi juga menggema di kawasan Asia Tenggara.
Negara-negara tetangga yang selama ini menutup mata terhadap pencurian ikan mulai berpikir ulang. Mereka menyadari bahwa Indonesia kini bukan hanya berani berbicara, tetapi juga berani bertindak. Jika ada negara yang mengabaikan peraturan internasional, mereka harus siap menghadapi Indonesia yang kini tak lagi ragu mengambil langkah tegas. Kapal-kapal pencuri yang masih bersembunyi di perairan internasional, yang dulu merasa aman, kini diliputi ketakutan. Mereka sadar bahwa Indonesia tidak lagi seperti sebelumnya. Negara ini kini dipimpin oleh sosok yang tegas dan berani mengambil keputusan besar demi mempertahankan hak serta kedaulatannya. Jika mereka nekat kembali, konsekuensinya sudah jelas. Kapal mereka akan berakhir di dasar lautan. Seluruh jajaran sampaikan rasa bangga kita semua, rasa bangga seluruh rakyat Indonesia terhadap pelaut-pelautnya. Dimanapun kalian bertugas, kalian mengarungi samudera dengan bahaya, kalian berbulan-bulan meninggalkan keluarga, kalian mengabdi dengan tulus kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Kita bangga dengan kalian.